Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 39 nomor 5 itu kah? Iya. Kemudian yang kelima daripada mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di langit kelima. Di langit kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Nah, jadi langit kelima ketemu Nabi Harun yang mempunyai separuh janggut putih. Nah, jadi Nabi Harun itu berjanggut, cuma janggut sidin separuhnya putih, bahagian atas. Berarti bagian atas itu parak dagu, dan separuhnya lagi hitam. Nah, separuh ke bawah hirang. Jadi separuh janggut putih, separuhnya hirang. Gitu kan. Bahagian bawah aja. Nah, mengapa jadi janggut Nabiullah Harun separuh putih, separuh hirang? Itu ada riwayat di dalam tafsir, itu karena dikacak Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa mengacak apa desa anak Tuhan nih? Nah, kita lihat di dalam Quran, walamma raja'a Musa ila qaumih ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi ru ilaihi. Manakala bulik Nabi Musa kepada kaumnya, Nabi Musa meninggalkan kaum selama 40 hari ketika Nabi Musa munajat di gunung Tursina. 40 hari kali 12 hari kada 40 hari ya. Nah, jadi Nabi Musa meninggalkan kaum 40 hari. Nabi Musa Ghadbana itu syadidul ghadab, bersangatan marah. Asifan itu artinya syadidul hazan, bersangatan sedih. Marah, cuma marahnya karena Allah. Mengapa jadi marah karena Allah? Karena sidin melihat umat menyembah anak sapi nang diulah oleh Samiri. Jadi yang disalahkan Nabi Musa siapa? Harun. Karena Harun ini kan tangan kanannya Nabi Musa. Tangan kanan Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, ikamlah jagai umat. Jadi jagai umat. Aku hendak munajat lawan Allah, artinya meminta kitab. Jadi disebut kitab Taurat namanya. Ternyata umat tersambah anak sapi. Sarik Nabi Musa. Sariknya Musa kemana? Ke Nabi Harun. Nah, cuma marahnya karena Allah. Marahnya karena Allah. Nah, jadi pelajaran bagi kita, mudah nanti kita berhasil, amin. Anak berhasil hati lawan kuitan. Jadi munyak kuitan, sarik ke anak, ya kah? Kita napa berhasil hatinya? Sarik sidin itu datang disayang. Kita datang disayang. Seandainya sidin kada sayang, kada sarik, lihat tiring ya. Takan itu bahasa kita Banjar. Lihat takannya.
Munya sarek tuh berarti sayang tak? Nah dia minta sayang, kita sayang. Ibaratnya bini itu cemburu lawan laki, berarti sayang. Itu tak sayang. Anu kalimpatan sayang tuh lah. Lalu sarek. Nah jadi munya ada orang alim, guru sarek ke murid. Nah itu gadapnya karena Allah. Inta. Orang yang marah karena Allah, sayang karena Allah, itu termasuk cabang iman. Karena girah cemburunya itu masalah maksiat, yang senangnya itu masalah ibadat. Nabi itu melihat umatnya, ya kan? Sebelum Nabi kita wafat, subuh Senin tuh sembahyang subuh, Nabi kita tuh membuka tirai. Karena lawang rumah Siti Aisyah itu 2 buting. Satu menghadap masjid, tetambusan ke masjid satu, yang kedua tetambusan ke jalan satu. Nah, gitu kan. Jadi rumah Siti Aisyah itu lawangnya 2, arah ke jalan satu, arah ke dalam masjid sebuting. Jadi subuh Senin itu sebelum zuhur Nabi meninggal. Waktu duha akbar, entah jam 11, setengah 12. Nabi kita membuka gitu, kurihing Nabi kita, senyum lawan sahabat kita. Artinya Nabi itu gembira, senang ketika umat itu melaksanakan ibadah lawan Allah. Mudahan kita duduk-duduk semacam ini menggembirakan hati Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nah, mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Kita nih kada pak amal, kada pak ibadah, ilmunya mana, ibadahnya mana, ikhlasnya mana, minta. Cuma kita sebuting, minta. Mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jadi hujahnya kita, jadi dalilnya kita, jadi penolong kita. Nah, minta. Nah, jadi Nabi kita gembira ketika umatnya ibadat, dan Nabi pun marah, sarik. Ketika umatnya maksiat kepada Allah. Cuma sariknya karena Allah, sayangnya pun karena Allah. Nah, di tujuan Nabi Musa. Nabi Musa gadbana asifa. Marah Nabi Musa melihat umat menyembah anak sapi. Cuma marahnya karena Allah. Nah, dia minta. Jadi sama ini punya ada guru, kayaknya kada senang lawan guru ini. Ini umpama nih lah, umpama guru ini kada senang lawan guru ini, atau guru ini kada senang lawan guru ini. Nah, kita jadi murid, hati bersih. Inta, napa bersihnya hati? Kada usah mengiktirat guru ini. Ya kah? Dalam artian apa? Sidin barangkali marah itu karena Allah. Dan kita jangan mengiktirat guru nang ini ulang. Apalagi nang ini keduanya peguruan seorang. Ini guru, ini guru. Sama pada peguruan. Nah, hati berasih. Ulun ada diisi kaidah ulun sama ini. Ulin sama ulin punya bakalahi galam jangan umpat. Paham nih Roland? Guru tuh ulin. Tahu juga di ulin. Kayu tuh kayu wasi, kayu karas. Jadi ulin sama ulin bakalahi galam jangan umpat. Galam tuh siapa? Ya murid. Nah, kita orang marah karena Allah. Kalau kita umpat marah melawan akan guru ini, menghinakan guru ini. Kalau kok kita patah, kita marahnya karena nafsu, bukan karena Allah. Sama itu. Nah, jadi sekali lagi Nabi Musa pun marah. Nah, marahnya Nabi tak umpat-umpat ke Harun, karena Harun ini kan khalifah. Khalifah itu orang yang pengganti. Nah, nang langkar tuh dasar ada itu juga bang. Jadi sebenarnya majelis itu kada libur. Ada yang ganti akan.
gitu. Umpama bulan Ramadan guru umpama pulang kampung sini bisi majelis jadi langkar tetap aja pengajian gitu. Jadi siapakah yang menggantikan dinta, yang penting jangan libur gitu. Ibaratnya perang itu kan ada sariyah, ada guzwah. Kalau Nabi kita umpat perang namanya guzwah. Kalau Nabi kada umpat sahabat aja nang tulak namanya sariyah. Jihad itu taros. Nah sama itu. Mudahan kita istiqomah, amin. Amin, mudahan istiqomah. Jadi ada Musa, ada Nabi Harun. Ketika Nabi Musa berangkat ke Tursina, Nabi Harun yang mengganti Nabi Musa. Ketika pengganti Nabi Musa, umat tasambah anak sapi. Siapa nang disarikin Nabi Musa? Harun. Apa nih sawat nih? Anak buah tasambah anak sapi. Nah, di kita. Lalu di dalam Quran lain, tadi surah Al-A'raf ayat 150, ada lagi surah Taha ayat 94. Ujar Nabi Harun, qala, ujar Harun, ya bena ummat, la ta'khud bilihyati wala bira'si. Jangan engkau kacak bilihyati lawan janggut ulun, wala bira'si, dan pian jangan mengacak kepala ulun, maksudnya rambut kepala. Nah, di dalam tafsir itu jar Nabi Musa itu mengacak rambut Nabi Harun itu tangan kanan. Jadi kepala tuh di tangan kanan, janggut Harun itu tangan kiri Nabi Musa. Berarti diintut tuh lah. Ditarik ke itu. Kadua nih Harun, padahal kakak tegancang ading. Awak tuh tegana. Nya Nabi Harun itu memang kakak, nggih, cuma sidin lembut orangnya. Adapun Nabi Musa ini ading, cuma orangnya ibaratnya petinju tuh kyo tekson sako, apa tison lah harusnya itu. Oh, itu tuh bubuhan kipti aja tampar sidin mati selajur. Itu kacak Nabi Musa, nah rambut Nabi Harun. Tangan kanan janggut tangan kiri. Nah, itu di dalam kitab. Lalu ada riwayat janggut Nabi Harun itu karena kacak sebelah kiri itu putih. Pintangan karena kacak tuh putih. Pintangan janggut di bawah kada karena kacak hirang. Rupanya tangan kiri Nabi Musa tuh luar biasa. Nah, itu di dalam kitab. Nah, Nabi Harun ini cerdas. Sidin menyambat, ya benar ummat, wahai anak mama. Madahal saabah sama mama nih, akun sakit. Saabah sama mama, mengapa dikiau mama? Itu di dalam kitab itu jar anu zikrul yuskinul gadaba. Disebut mama itu menghilangkan marah, munya dasanak sama dasanak bakalahi ingat akan kuitan. Insya Allah kada mau kada berewaan dinta kada mau ya sama ini anak sama anak bakalahi nang sakit hati siapa pasti abah mama pasti kuitan. Berarti munya kita menyakiti hati kuitan liwat kita kada berewaan bakalahi kasar lawan desana yang sakit hati itu pasti kuitan. Berarti kita kada sengaja kita durhaka. Jadi desanak juga kelakuan kada baik. Anu araha inya kada baik. Araha inya zalim lawan saurang. Nang kaya Qabil juga lawan Habil. Habil kada melawan lawan Qabil. Ada melawan taslim di kitab sekalipun di dalam kitab itu boleh dep usial tuh boleh melawan itu boleh punya mati syahid. Ada maling masuk ke rumah lalu kita lawan nggih mati kita syahid.
namanya dap usial di kitab Bajuri itu ada. Di hulu sungai itu ada kai assalamualaikum. Sini turun ke betang sungai. Rupanya rumah itu ranggang lawangnya, naik maling. Maiti rumah ranggang. Mengangkat ke tipi. Rupanya berselisihan lawan Sidin. Sidin naik beudu pada betang sungai, maling naik turun membawa. Jadi jerkai assalamualaikum, bawa tipinya izin halal halal. Iba jadi Makkah tuh sabil halal halal. Maling tuh jemaah Anda mendengar halal tak? Jangannya haram membawa tak? Jangan maling mahir haram. Pada ketujuh di halal. Dinta. Ada orang tua datang ke rumah. Anu guru jar. Anu adakah amalan supaya kuat syahwat? Macam-macam orang datang ke rumah nih pian. Anak minta amalan kuat syahwat. Ulu ni tuha gue. Cucu sudah. Cuma masalah itu masih anom ya Mas ya. Cuma nang di bawah ini kada membadai. Ada keamalannya. Macam-macam ujar ulun orang tua datang ke rumah minta gitu sekalinya. Oh ternyata ada ulama-ulama guru-guru kita melajari kita supaya apa? Supaya lawan halal itu senang. Satu, jangan unani. Orang yang ketujuh unani itu apa? Unani itu anu nikah biliat, kawin lawan tangan. Orang yang ketujuh kawin lawan tangan, unani itu bisa melamahkan syahwat. Satu. Yang kedua, ampun maaf, yang kedua ketujuh maitihi pilim-pilim yang kada baik. Itu melamahkan syahwat. Dua. Yang ketiga, jaga mata ini daripada melihat nang haram. Ya kan? Maitihi aurat kurang. Tadi kan nonton deh, berarti di HP. Ini langsung lawan mata. Jaga mata. Karena punya ketujuh nang haram, kayaknya nang halal hawai. Yang haram tuh jangan dimulai, supaya nang halal tuh nyaman. Kada tuh bujur. Jadi sekali lagi, ini kada melajari bacaan kada. Satu, jangan unani. Dua, jangan maitihi pilim-pilim kada bagus. Tiga, jaga mata daripada maitihi sesuatu yang haram nang langsung dari mata kita. Karena yang ketiga-tiganya ini bisa mentadipus syahwat, melamahkan syahwat. Kada usah berjamuan, kada usah. Jadi itu amalannya gitu nah. Di antara amalannya sama itu. Nah kita sahid sama tadi maling itu ketujuh sesuatu yang haram. Ketika dihalalkan halal ya. Mengandak maling. Andaknya ada tujuh dihalalnya haram. Itu telah taslim. Munya kita betampar lawan maling. Kita menang. Kasih ya seorang. Artinya taslim ya. Taslim itu artinya kada melawan. Nah inilah Nabi Harun. Nabi Harun itu kada melawan. Sekalipun Nabi Harun itu ada alasan. Kenapa alasannya? Bubuhan orang Yahudi Bani Israel itu mengatasi ke kita. Bahkan di kitab tuh hendak membunuh lawan Nabi Harun. Ketika hendak membunuh, Nabi Harun beundur. Kadewani melawan, pecangan mati kunci Nabi Harun. Hendak dilawan, seorang dimatiinya. Nah itu di dalam kitab. Itu alasan Nabi Harun. Bahkan di dalam kitab tafsir Quran sambungannya, inni khasyitu
antakula farakta baina bani Israila walam tarqub qawli. Ulun takutan Musa ikam kaina berucap lawan aku farakta baina bani Israel, ikam ini mencerai-beraikan Bani Israel. Walam tarqub qawli, ikam kada mendengari kah nasihatku papandahanku, artinya jagai anak buah ini, jagai. Nah, dijawab di dalam kitab itu, ini itu jawab lau dibuang, artinya sama ini. Nabi Harun ini ada bisi pengikut, Nabi Harun ini ada bisi jamaah, sebagaimana Nabi Musa ini ada bisi pengikut, ada bisi jamaah. Yang manusia tuh masing-masing ada hizbun. Jadi guru tuh bagus saja belain-lain. Ada guru itu lembut, punya lembut Nabi siapa? Harun. Pintar. Ceramah tuh lembut, pintar Nabi Harun. Ada yang ketujuh mendengari ceramah sama itu. Ada yang ketujuh ceramah itu keras. Aku juga ketujuh si Dinto jelas keras. Ibunya setengah ngantuk tuh bangun. Suara sidin lantang. Itu ibaratnya kita Habib Bahar, Habib Rizik, itu sama itu bawaan sidin. Nah, itulah Nabi Musa. Itulah Nabi Musa. Jadi ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Ada ceramah keras, ada ceramah lembut. Cuma guru ini sama masing-masing, la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Yang penting guru kita ahli sunnah wal jamaah. Yang kada boleh itu si murid. Paham di Roland? Si murid ini mawada ke guru ini, murid ini mawada ke guru itu. Itu yang kada boleh. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Guru itu sebenarnya bagus. Asal bagus lah, ahli sunnah deh. Nah, cuma caranya aja. Ada nang kayak Habib Bahar, Habib Rizik. Ada nang lembut, nang kayak Habib Munzir, ya kah? Itu lembut sih dia kita. Nah, dia kita. Keduanya bujur, enggi. Karena kita ini masing-masing kada sama. Kada alima unasin kat alima kullu unasin masyrabahum. Anu masing-masing itu ada ketujuh kopi gitu. Ada ketujuh teh, ada ketujuh susu nya sama itu. Jadi bagus saja guru ke guru itu berbeda. Kalau kita baca sejarah, masa itu bermukaranah Nabi itu satu, Nabi Ibrahim lawan Nabi Lut. Ibrahim lawan Nabi Lut. Itu sejaman tuh. Karena Nabi Lut itu anak kamanakan Nabi Ibrahim. Sejaman. Dua, Musa lawan Harun. Bisa masa nih, sejaman nih. Tiga, Isa lawan Nabi Yahya. Bahkan Zakaria pun ada. Nah, bertiga tuh. Ini ngarannya satu kampung, satu benua, satu masa, nabinya dua, nabinya tiga. Nah, sama itu. Itu di dalam kitab kita. Mengapa kita sudah belajar semalam? Nabi Isa itu beda tarikahnya dengan Nabi Yahya. Kalau Nabi Yahya ketujuh memaraki orang-orang nang bakupia, anu ketujuh ke pengajian, itu yang diparaki sidin. Lain Nabi Isa. Nabi Isa tuh nang diparaki nang betatu-tatu, tatu naga di sebelah sini nah, Raja Wali di sebelah sini. Bahiraan seminggu masuk rumah sakit. Apa dah naga jadi ulat bulu. Nah, itu Raja Wali jadi kupu-kupu.
kan bunyi jagau gitu nah. Jadi bagus saja. Jadi ada nang kasini dakwahnya anu memarakin nang bubuhan nang minuman maubat betul tato ada nang dakwah ke situ. Berarti punya ada ke situ berarti mirip Nabi siapa? Nabi Isa. Itu tak punya ketujuh nang tadi nih ini betul tapian sudah Allah bakopian. Itu ini kada berisiko ini nek kada berisiko pengarannya orang ketujuh lawan nah sawat Yahya tuh berucap Isa pun ya ujar Nabi Isa apa Yahya kami aneh mencari benua nang rusak ahli maksiat. Jadi ujar Nabi Isa anak tabib aku ini kan dokter anak tabib aku ini dokter. Orang dokter itu pasti mencari orang garing, orang sakit, punya nang tinggal di kampung sehat-sehat, rugi membuka praktek. Karena datang-datangnya sekong siap beritaan. Ada ulun lihat di Tibun Nabawi, ada tabib dari Mesir, dokter dari Mesir, buka praktek di Madinah. Buka praktik pengobatan di Madinah. Sebulan 2 bulan ada nanggaringnya orang. Jadi ujar dokter dari Mesir nih, kampung nang apa ini nih, sihat-sihat beritaan. Oh jadi ujar sahabat, kami ada di isi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kami dilajari makan, dilajari minum, cuma kami dilajari puasa. Kami dilajari makan, dilajari minum, cuma kami kada banyak makan, kada banyak minum. Nah, ditata. Kami dilajari sembahyang, kami dilajari cucu kampung sihat ini nih. Kampung sihat. Jadi ujar dokter dari Mesir, aku beralih pada kampung sini. Nah, ditata. Nah, berarti kan dokter itu mencari apa? Orang garing. Kita nang takutan ini diulah garing. Nah, minum obat ini saja garing. Memang komplikasi. Nah, minum obat ini ipiknya. Mau obati ini, nah komplikasi ngarannya lah. Nah, nang langkar tuh diperiksa sunyaan. Itu nang langkar. Cuma periksa sunyaan tuh larang biayanya pulang. Lalu kira-kira apa keluhan? Anu dokter aja guring seorangan bangun berdua. Nah itu lain gitu itu nak kawin. Nah gitu. Jadi nang kita sait sama itu Nabi Isa sejaman dengan Nabi Yahya. Nabi Isa ketujuh masuk ke kampung nang banyak maksiat. Nabi Yahya ketujuh di kampung itu nang baik-baik. Itulah dua tariqah. Harun lawan Musa sejaman. Nabi Harun lembut, Nabi Musa keras. Ya bagus saja. Itu ada nang guru sama ini ceramah, ada guru sama itu ceramah. Bagus dia beritaan. Nang ianya seberitaan membawa ke jalan Allah. Nang kada boleh itu kita murid lah dijaga murid nih. Jangan mau ada guru saikong memuji guru seorang, menghina akan guru orang. Itu namanya ta'assub. Hiri dengki penyakit orang alim, ta'assub penyakit murid. Jadi punya alim jaga hati. Marah itu karena hasad. Punya marah karena hasad berarti kita ahlul kitab. Yahudi nang kada sanang lawan Nabi Muhammad. Biar mencurucut baca Taurat, biar mencurucut baca Jabur, biar mencurucut baca Injil, biar disambat tuan guru. Cuma kada bagus hati lawan Nabi Muhammad. Nah berarti ulama Yahudi ngarannya. Jadi marah itu karena hasad atau marah itu karena Allah. Kita si alim nih, kita si guru nih, cuma kita si murid sangka baik
guru itu mengapa kada sanang lawan guru itu, si dia marahnya karena Allah, bukan karena iri dengki. Nah kita pulang yang rusak sama itu caranya. Kita murid pulang jangan menghinakan guru orang. Silahkan memuji guru seorang, jangan menghinakan guru orang. Karena seberitaan ahli sunnah wal jamaah. Nah sama itu. Dan kemudian pulang sambungannya. Iya Harun saudara tua Nabiullah Musa. Ulun lihat di tafsir jar Nabi Harun itu kan Nabi Musa, tatuha Nabi Harun 3 tahun. Satu riwayat 4 tahun. Ada yang madahkan 4 tahun, ada oleh karena itu kan Nabi Harun itu selamat. Bukan tahun yang disembelih kekanakan. Lain Nabi Musa. Nabi Musa itu lahir tahun itu Fir'aun menyembelih kekanakan. Karena Fir'aun itu bermimpi. Bermimpi itu api datang ke Mesir. Cuma api itu membakar rumah suku Kibeti. Cuma kada membakar rumah Bani Israel. Tabangun pada mimpi Fir'aun betakon lawan bebuan ahli nujum. Apa mimpiku nih? Jadi arti mimpi sama ini, kaina Bani Israel menumbangkan kerajaan pian. Nang tahun ini lahir anak laki-laki nang menumbangkan kerajaan pian. Ya nang siapa lahir dibunuh, siapa lahir dibunuh, banyak kekanakan mati tak? Cuma Tuhan berkehendak Nabi Musa itu selamat, yang nang dilarutakan ke sungai Nil itu tak? Nah, sungai Nil itu tak. Kalau Nabi Harun enggak, Nabi Harun ketika tahun yang disembelih kekanakan tuh sudah umur 3 tahun. Memang masih kekanakan, cuma kan kada lahir tahun itu, berarti kada dibunuh gitu. Karena jadi budak, kalau lelakiannya jadi budak. Digelar dengan muhabbab karena ia dicintai Bani Israel yang bersifat dengan sifat kasih sayang. Muhabbab itu gelarnya Harun. Muhabbab, arti muhabbab itu orang yang dicintai. Nah inilah karakter manusia lah. Karakter manusia itu dinto. Jadi sama ini, keras lawan lembut. Manusia itu pasti senang lawan lembut. Pasti senang lawan lembutnya. Sama itu tuh karakter tak. Mama ini apa nyarikan, abah kada penyarikan. Mama tuh Umar, abah itu Abu Bakar. Kita nih miring ke mana? Miring ke abah, karena abah kada penyarikan. Asal pak meninggal abah, pak meninggal mama, timbul hati itu sadar orang yang paling sayang ternyata siapa? Mama. Karena seandainya kada penyarikan nih, kada tuntung sekolah. Seandainya kada penyarikan ini, kada bisa baca manakib, kada bisa baca ramah bacaan. Untung ada penyarikannya nih. Diminta. Jadi terkadang manusia itu pemulaan jadi kambing hitam, sudah sadar jadi kambing putih. Dintanya kekanakan tuh sama itu. Cuma itulah karakter kita dulu. Kita tuh pasti miring lawan. Nah, sama di sekolahan tuh ada guru itu menggaduhi lawan murid, ada juga yang lihat tiring lawan murid. Ulangan tuh nang beresa banget. Jadi ujar guru, siapa nang meniru melihat kitab mudahan matanya bungsar. Mah ngerinya ujar nang murid nang kadising kitapan, amin ujar. Gitu, amin. Naiknya ada kitab. Nang di belakang ada kitab. Bagaimana juga kada amin gitu.
paksa kade amin, aminnya nyarang kadenya gimet. Ayo kitab andak ka meja guru. Oh diambili kitab sunyaan. Oh betuyuk di meja guru kitab. Memberi keras murid. Panjang dulu beritaan. Anu ispa'lana minta tolong ini. Apa jawabannya yang didapat? Datang guru Saikong. Ujar guru Saikong, kenapa kitabnya di sini? Anu guru itu jar guru anu jar guru anom suruh ngumpul punya maniru bungsal mata. Ini jadian soalnya tauhid nih. Sifat 20 kan punya salah bakapiran. Bujur juga. Berapa Tuhan? Jadi jawab 3 kafir. Ayo belikan. Aku mula soal nih aku aja mula soal meniru ka kitab ikam menjawab bapalah. Berarti ikam pintar pada aku. Belikan. Apa ada capat santri mengambil. Jadi guru tuh kelakon kayak itu tuh. Ada mendiriakan ke murid. Murid tuh punya mota guring terabang penghapus. Hendak guring beli. Ada guru yang kayak itu tuh. Ada juga mengaruh murid. Jangan orang. Ujar guru lihatkan. Kalau kau nyebimimpin Nabi Muhammad. Ada guru kayak gitu ada guru kayak gitu. Bagus aja beritaan. Jadi ulun pangasuh nih. Pangasuh pesantren di isi pondok. Ada diwan guru ulun ini mendengar juga telinga ulun. Ada yang mengajar di ulun ini bisa mendiriakan santri. Ada yang kada bisa mendiriakan santri. Ulun kuring aja keduanya. Kuring ya. Mengapa gerangnya bagus saja ada Abu Bakar, ada Umar, ada Musa, ada Harun, ada Yahya, ada Isa, nya bagus saja. Apalagi zaman wayah ini kita ini kan kada lagi zaman Belanda. Kita ini zaman milenial, kada zaman kolonial. Kalau bahari zaman kolonial, nggih abah ulun bahari sekolah anak PGA. Kan bahari kan PGA, kalau bahari PGA tuh setingkat lawan apa? Aliyah. SMA aliyah. Kan tamat PGA tuh kan jadi guru tuh. Wah ini kakak-kakak SMA ada kalau disuruh mengajar. Bahari tuh bujur sekolahan PGA setingkat lawan SMA aliyah itu kawa mengajar, cuma bahari mistar patah. Takonin nang tua-tua. Itu punya kayak abri itu bang. Zaman kolonial, nang tangan belipat di meja itu nah. Itu cocok aja. Jadi ibunya pisang tuh dikarbit, terpaksa masak. Wah ini kada kawa. Wah ini cobaan sama ini. Kita lo tambuk terabang. Kandiran guru kempes. Atau kuitan datang ke rumah guru ke sekolahan. Napa guru anak kami nih? Nah, dinto. Jadi wah ini zaman. Jadi wayah ini sekolahnya barang dia bah dipanjangi tulu zaman sampai S1 sampai S2 hanya kawa mengajar. Kalau bahari orang tinggi aja sudah kawa mengajar. Nah, jadi kayaknya metode bahari itu berbeda dengan metode wayah ini. Nah sama itu. Nah jadi sama ini aja dah. Mun ada ceramah nang keras bagus, ada ceramah lembut bagus, ada ceramah lucu bagus aja juga, bagus aja. Ada ceramah tuh natar gitu nah, guringan orang bagus aja juga, kalau kau bermimpi tadi Nabi. Nah, masya Allah tabarakallah. Jadi guru kita nih macam-macam misi guru. Gitu. Ada nang lucu lagi peguruan. Tis membaca ulangan buku kitab datang ke muka. Ikam orang mana aja sih dia? Orang Amuntai. Amuntai di mana? Alabiu. Tinggi.
abah mama masih hidup aja lah, masih hidup. Minta dah jadi dia 100 nilai. Pertanyaannya pertanyaan kan yang penting diulah pertanyaan. Ikam orang mana? Amun teh kan jujur amun teh 100 nilai. Bacanya geuleuh. Kan ada guru nang kita, ada juga guru berapa jumlah bulu ketiak ya. Nah, minta. Nah, ingatkanlah, ikam jangan merasa pintar lah. Kan jadi guru tuh macam-macam guru tuh. Macam-macam guru. Guru tuh bagus beritaan. Nang kada bagus tuh hati kita mah iktirat peguruan. Itu yang kada bagus. Jangan ada iktirat lawan kuitan. Kuitan sarik itu karena sayang. Jangan iktirat lawan peguruan. Guru itu punya sarik karena Allah. Udahan paham. Salah paham. Hati itu beresih-beresih. Beresih ke kuitan, beresih ke pemburuan. Lawan wajar mereka tuh sarik ke kita. Karena orang yang paling banyak nikmat ke kita tuh guru. Sin beri ilmu. Orang yang paling banyak nikmat ke kita tuh kuitan. Sin beri duit, beri makan, beri minum, beri pakaian. Lalu sidin sarik, wajar kada? Wajar. Jadi guru sarik wajar, kuitan sarik wajar. Apalagi kuitan sarik karena sayang. Nah, gitu. Kada usah menampiling ke kuitan. Luput sama sekali. Adapun yang munafik, ya kah? Hendak benar, asli bahasa Banjarna. Nggih, hendak benar menipu dan membunuh Nabiullah Harun, lebih-lebih lagi waktu Nabiullah Musa munajat ke Tur Sina. Nah itu kayaknya hilang tuh. Andaki nomor 1, andaki di atas adalah As-Samiri, adalah Samiri. Nah dengarkan ulun. Nabi Musa ini kada tahu pada Samiri. Nabi Musa itu nang tahu Harun itu kada sukses. Kalau bahasa kita kada becus kan. Kada sukses menjagai umat. Apa umat tersambah anak sampai Harun? Apa nih? Sekalinya Samiri. Setelah tahu pada Samiri, ampe Musa sarik ke mana? Ke Harun. Sarik ke Samiri pulang. Samiri pulang langsung dibunuh oleh Musa. Nah ulun terdapat di dalam tafsir, sama ini tafsirnya. Waruwiya anna Musa alaihi salam hamma bikatli Samiri. Diriwayatkan Musa alaihi salam bercita-cita hendak membunuh Samiri. Samiri ini kita bunuh. Gara-gara Samiri ini munafik. Si munafik maulah orang tersambah anak sapi. Samiri. Fa'auhallahu ilaih la taqtul as-Samiri. Allah mewahyukan kepada Musa, Musa, jangan bunuh Samiri. Padahal Musa hendak membunuh Samiri. Karena gara-gara Samiri lah orang tersambah anak sapi. Ketika Nabi Musa hendak membunuh, ditagur Tuhan, la taqtul as-Samiri, jangan bunuh Samiri. Kenapa? Fa innahu sakhiyun, karena Samiri itu orangnya pemurah. Nah ini padilah pemurah. Pemurahnya aja lah, nyembah anak sapi jangan. Fa innahu sakhiyun, karena Samiri itu pemurah, royal lawan orang, kada pemalar, orang susah tuh dibantunya. Dengarkan ulun, nih orang nih munafik, orang nih jahil, cuma pemurah. Allah masih sayang. Di mana bentuk sayangnya Allah? La taqtul as-Samiri, jangan bunuh Samiri. Gitu. Mudahan kita jangan pemalar. Gitu. Nang nyata dulu jangan pemalar lawan anak, jangan pemalar lawan bini. Takut nih bini di belakang akur kada. Akur. Ini lawan jeblay aja pemurah. Lawan anak bini pemalar. Ya ada manusia kayak itu tak. Ada undang di balik bakwan. Nah, ditetap pada bagus tak? Nah, dinta. Pak
innahu sakhi, pemurah. Nah, walakin sama ini aja, ukhrujhu min indika, usir tuh apa? Usir mah diusir, dikeluarkan pada benua, jangan lagi tinggal di sini. Ukhrujhu min indik. Lalu turun ayat surah Thaha ayat 97. Qala, berkata Musa, fadhhab fa inna dzalika fil hayat an taqula la misasa. Fadhhab, jauh ikam. Samiri, kam jangan di sini. Keluar pada kampung kami, keluar pada kaum kami. Ikam jangan di sini. Fa inna dzalika fil hayat, bahwasanya fa inna laka bukan fa inna dzalika. Fa inna laka fil hayat, bahwasanya sabit bagi engkau selama hidup engkau, antakula, ikam pasti berucap la misasa, jangan sentuh aku. Ternyata Samiri dapat azab di dunia. Apa azab di dunia? Akhirat belum lagi, dunia. Siapa orang yang menyentuh kulit Samiri, besalaman kah, napakah, itu jar humman syadidan, asabahu humman syadidan, Samirinya meriap dingin, yang menyentuh meriap dingin, panas awak. Jadi oleh karena itu Samiri kedahakon, jangan dijapai, aku jangan dijapai. Mengapa geram? Karena punya orang menjapai Samiri, Samirinya panas awak, yang menjapai pun panas awak. Itulah siksaan di dunia, belum lagi di akhirat. Nah itu ulun terdapat di dalam kitab tafsir. Jadi Samiri itu di dunia karena azab, orang kada kawa menggetuk. Ya pak kawin leh, ulun ini berpikir kawin nah, sekali berkumpul laki bini meriap dingin, anak keluar pada meriap dingin pulang, dikilik abah. Itulah siksaan Samiri. Cuma kada dibunuh. Mengapa? Pemurahnya itu nang kita sayang. Iya Harun di langit kelima, dia didudukan Allah pada makam taklim, mengajar, karena ia mengajar dengan Bani Israel yang mengulilinginya. Nabi kita melihat Isra Mi'raj, di langit kelima ada seorang laki-laki, Nabi Harun dikulilingi oleh Bani Israel nang mati beriman. Napa gerak belajaran. Ini mirip hadza mislu karamati imamina asy-Syafi'i. Ini seperti karamat Imam Syafi'i. Ulun ada membaca manaqib Imam Syafi'i. Manaqib Imam Syafi'i ada riwayat orang saleh, orang wali bermimpi. Imam Syafi'i sekarang nih Imam Syafi'i napa belajaran majelis taklim ketika sidin meninggal. Nah masih belajaran. Nah ditata. Jadi roh tuh rupanya masih belajaran lawan roh nang murid-murid sidin. Berarti dalil menunjukkan nuntut ilmu majelis semacam ini termasuk raudhah min riyadil jannah. Ternyata kenikmatan nuntut ilmu, kenikmatan hadir ke majelis ilmu, ternyata Allah kembalikan setelah mati. Kalau mati aja beritaan, bisalah berabah mah hayal. Apalagi ada orang mati, ini kan kabar orang meninggal nyaman ada HP. Bahari dilanggar seorang aja, punya kada innalillah kada mendengar orang mati. Wainam jauh-jauh gin tahu pada nang mati meninggal gitu. Ada masanya kena gini dan sahuran. Ini pasti kada kau di liong-liong. Nah aku juga dihakun ya udah mau pasti gitu tak. Nah cuma kita harapan sebudi mudahan mati husnul khatimah. Mudahan setelah mati, mudahan tak kumpul orang saleh. Amin ya Allah.
Lihat rohnya Bani Israel nang beriman lawan rohnya Nabi Harun. Nang apa? Nabi Muhammad Isra Mi'raj melihat di langit kelima Nabi Harun belajaran kayak di bang kayak belajaran. Nah berarti dalil menunjukkan majelis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah. Ini satu kenikmatan surga muajjalah, jannatun muajjalah. Ternyata Tuhan kembalikan ke negeri akhirat. Dan kita mengharap mudah-mudahan entah dikubur, entah itu di surga, mudahan kita membaca maulidnya Nabi Muhammad. Baca maulid Habsib Dibai. Memang di sana kadada taklif, kadada beban perintah tuh kadada. Mengapa geran? Ada kalau kisah Nabi Muhammad Isra Mi'raj didardir. Nabi kita talalui kubur Nabi Musa. Nabi Musa yusalli jar sembahyang. Kan orang mati kan ampih apa? Ampih sembahyang. Bagi Musa sembahyang itu nikmat. Nikmat itu bukan berkumpul bidadari aja bang. Nikmat itu bukan makan minum buah-buah di surga aja bang. Sembahyang, baca salawat, majelis ilmu itu pun nikmat. Mudahan dikembalikan Tuhan kena. Yuk. Ini gawian-gawian orang surga nih. Mudah-mudahan hasanah di dunia alamatun hasanah fil akhirat. Nah, hadir kita. Jadi kada mustahil dikubur kita mengadakan maulidan. Karena maulid membaca salawat itu rami bagi orang muhibbin, bagi orang cinta lawan Nabi Muhammad. Ini mudahan majelis ilmu ini tabulik kena pulang amin. Sama itu kada mustahil. Sedikit lagi. Dan hikmah bertemu Nabiullah Harun adalah pada tahun kelima Hijriyah kaum Yahudi hendak benar membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pura-pura memuliakan dan mengundang makan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal diracuni. Nah inilah orang-orang Yahudi ketika itu hendak membunuh Nabi Harun. Kemudian yang keenam, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Berarti mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak beumroh bahaji. Mudahan anak cucu kita saleh-salehah. Mudahan mati kita husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbi fanfa'na wahdinal husna wa amitna fi wa mu'afatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan istiqomah nuntut ilmu. Amin.